Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan, selamat malam untuk Bapak Aris Syarifudin. Kami berasal dari kelompok 8 ingin mempresentasikan web project kelompok kami. Berikut adalah presentasi yang akan kami mulai. Nah, perkenalkan, di sini ada saya dan rekan-rekan saya. Saya adalah Aswar Pratama. Saya Beningsah Muhammad Saki. Saya Fahri Rahmat Saini. Ya, di sini ada form login. Form login ini kita ambil dari contoh game online yang sekarang ada, yaitu Valorant dengan form login Riot yang kita ambil template-nya untuk kita jadikan sebuah tema yang akan kita kerjakan di web ini. Di sini kita menggunakan karakter game, yaitu di situ ada yang bernama ISO, dan di situ sesuai dengan form login ada input username dan input password, dan ada juga di situ forget password dan create an account. Selanjutnya bisa kita masuk. Ya, di sini ada form login. Form login itu di situ kita pakai indeks PHP ya. Di PHP itu kita connect ke database-nya dulu. Setelah itu kita input, di situ ada username dan passwordnya. Terus setelah itu ada header dan ada keterangan jika username atau password kita salah, akan memunculkan username atau password Anda salah. Ya, di sini setelah sebelum kita membuat form loginnya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah connect MySQL login database-nya untuk form login menggunakan exam, yaitu di sini kita buat form login, yaitu di sini kita buat salah satu form login, dan form login ini yang nantinya akan terkoneksi di database ini yang nantinya akan terkoneksi di dalam form login yang akan kita pakai di Riot project ini. Di situ bisa kita lihat keterangannya kan. Ya, di situ ada keterangannya. Setelah itu lanjut. Ya, di sini ada keterangannya. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke dashboard page. Ya, setelah login berhasil atau setelah lompat dari form page login, kita akan masuk ke dashboard page yang tadinya dashboard page-nya itu blank atau kosong. Di situ ada keterangan Riot Games atau data tables third party look, ini belum kita input ke dalam project website-nya. Setelah itu kita sudah ada master data, yaitu master data barang di sebelah kiri dashboard, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, setelah itu masuk slide selanjutnya, yaitu source code dashboard page. Di sini bisa kita lihat ya, semuanya ini adalah suatu source code yang dimana menggunakan PHP untuk mengkoneksikan si dashboard ini dengan nanti yang akan kita buat, yaitu tabel barang atau list tabelnya. Di sini bisa kita lihat ada sekitar 74
baris source code, 75 baris source code ya, untuk digunakan di dalam dashboard page ini atau form dashboard page-nya. Selanjutnya, setelah kita menggunakan source code tadi, kita bisa menggunakan list isi table, atau list table ini akan hadir di dalam dashboard kita. Ya, di sini kita bisa lihat ada ID barang, nama barang, ini namanya list table-nya. Bagaimana sih list table-nya ini ada? List table-nya ini dikoneksikan di dalam database yang akan dibuat. Nah, ini merupakan source code-nya. Source code-nya untuk kode list pada tabelnya. Di sini ada source code, yaitu PHP yang digunakan dalam bahasanya untuk menampilkan function load barangnya. Ya, coba setelah itu. Nah, ini merupakan yang tadi saya singgung, yaitu database isi tabel pada dashboard kita. Bisa kita lihat bareng-bareng, di situ ada database barang dan database user. Ada dua tabel di dalam satu dashboard yang akan kita buat. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, selanjutnya adalah menambahkan input pada tabel, yaitu setelah menggunakan source code yang sudah diberikan, kita bisa menampilkan form untuk menambahkan list baru ke dalam tabel. Ya, di sini kita bisa input ID barang, nama barang, lalu deskripsinya. Dan jika kita tekan simpan dan ID barang ini tidak ada yang digunakan atau bisa dibilang tidak sama, maka akan keluar output localhost yang mengatakan input berhasil. Jadi seperti itu. Lalu, nah ini dia source code menambahkan form input pada tabel. Di sini source code yang digunakan di dalam dashboard untuk membuat form input tabel yang tadi saya jelaskan. Di sini kita masih ada di dalam file dashboard jika di di dalam source code-nya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke add input tabel. Nah, di sini adalah source code untuk menambahkan input tabelnya. Kalau tadi sebelumnya adalah untuk membuat formnya saja, jika di sini kita membuat agar inputannya bisa bekerja ke dalam database, sehingga ada input yang kita berikan itu bisa masuk ke dalam database MySQL-nya. Bisa dilihat di sini ya, kita bisa di sini ada input ID, nama, deskripsi sesuai dengan nama di dalam tabel MySQL. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah database list isi barang table. Di sini bisa dilihat dalam MySQL-nya kita sudah ada data dua isi table di sini lengkap dengan ID, nama, deskripsi, yang dimana di slide sebelumnya sudah bisa ditampilkan ya. Baik, lalu selanjutnya kita lanjut di sini kita edit isi pada table. Di sini setelah menggunakan source code yang sebelumnya saya jelaskan, di sini kita bisa memilih salah satu isi dari isi table, lalu kita bisa mengeditnya mulai dari ID, nama barang, lalu deskripsi. Dan jika seandainya ID barang itu masih belum ada yang menggunakan atau masih kosong istilahnya, itu saat kita simpan maka dia akan memunculkan pengumuman bahwa edit data sudah berhasil. Maka nanti di tabel selanjutnya isi dari tabel sudah berubah sesuai dengan yang kita edit. Lanjut, di sini adalah source code form isi
edit isi table. Di sini ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, dimana kita mengedit membuat formnya, lalu sehingga kita bisa memunculkan table form yang tadi. Lalu ini untuk memanggil functionnya, edit isi tablenya, dimana di sini kita bisa mengedit isi table, case edit, dimana nanti kita akan otomatis menginput query kepada MySQL-nya, update barang set nama, lalu nama yang sesuai kita input, deskripsi yang sesuai kita input, di mana ID yang kita input. Di sini ya seperti yang saya bilang, if else-nya ada di sini, edit. Jika data belum ada yang ID belum ada yang menggunakan, maka edit data berhasil. Jika tidak, maka edit data akan gagal. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian hapus isi pada table. Ini merupakan tampilan pada isi table di dashboard yang sudah teman saya jabarkan atau yang sudah dibuat. Nah, pada isi table ini bisa diedit. Tentunya selain bisa diedit, juga bisa dihapus. Jika hapus berhasil, maka akan muncul pop-up muncul data hapus data berhasil. Nah, lanjut. Di sini ada source code function hapus isi table. Nah, di situ ada yang namanya source code, yang dimana untuk menghapus data barang, jika data barang dihapus, maka akan memunculkan hapus data berhasil. Nah, jika data barang gagal dihapus, maka akan memunculkan hapus data gagal. Untuk sekian adalah proyek kerja website yang kami emban selama beberapa akhir pertemuan yang Bapak Ari berikan ke kami. Untuk itu, di sini kami anggap sudah selesai terhadap form login yang Bapak Ari berikan ke kami, dengan tugas terakhir yaitu sampai source code function hapus isi tabelnya. Mungkin untuk saya sekian. Bila ada kekurangan kata atau tindakan yang tidak pantas atau tidak mengenakan, mohon maaf. Saya Supratama Pujatno mewakili rekan-rekan saya Fahri Rahmat Husaini dan Bening Syah Muhammad Zaki undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.